Toto. Tukang bubur kalau naik haji. Kalau naik haji siapa yang jualan? Oke. Selamat malam para karyawan DST yang masa kerjanya masih di bawah 4 tahun. DST ulang tahun yang keempat dan temanya impactful. Kalau ngomongin impactful, DST ini sangat impactful banget. Buktinya kalau kantor lain 4 tahun tuh yang masih startup, masih di ruko. Tapi DST 4 tahun udah punya gedung sendiri, bro. Impactful banget. Kemudian karyawannya yang tadi cuma 4 orang, sekarang udah 40 orang. 10 kali lipat. Dulu kerja cuma 4 orang, udah gitu kita nggak pakai kursi. Kata gue ini kerja main gaplek gitu. Untung gak ada yang bilang Uno gitu. Udah cuma 4 orang, masih ada yang berantem gitu. Bikin grup 2-2. Ngapain bikin grup? Mending main badminton 2-2. Dan kalau sekarang juga enak tuh, udah karyawannya lengkap. Kalau ngobrol itu enak, ngobrolnya kerjaan. Kayak profesional gitu. Kalau dulu kita cuma berempat, kerjaannya jarang-jarang gitu. Kita ngobrolin ngomongin orang yang suka telat, orang yang suka ngaduin ke bos gitu. Sama kalau betul-betul kita ngomongin bentuk bumi itu datar apa bulat sih? Dan kemudian juga kita sekarang udah lengkap gitu. Contohnya ada Kiki gitu kan, dengan cerita rahasianya. Kiki ini enak. Kalau ditanya soal kerjaan engineer, dia ngakunya, wah gue mah kepala gudang mas. Kalau bertanya, Ki, server gimana? Lah gue mah engineer. Lo maunya apa? Semuanya musik kan. Kemudian ada Pak Hakim kan, yang selalu gigih memperjuangkan kebenaran. Menurut dia. Kemudian ada juga Rohima. Ada Rohima. Nih, Pak Jun, saya mau ngasih suatu fakta nih Pak Jun tentang Rohima Pak Jun. Rohima itu pernah punya mantan pacar yang ngerugiin DST Pak Jun. Ini untuk Pak Jun tahu aja. Waktu DST ulang tahun yang kedua waktu kita family gathering, dia ngajak pacarnya. Kemudian seminggu setelahnya dia putus. Artinya pacaran mau pacaran supaya dapat tiket gak masuk Dufan ya. Gak bisa putus. Kita gak kenal mantannya siapa gitu. Kalau mantannya kita kenal kan mending ya. Kita gak usah ngomongin temen lo ya. Banyak orang 40 kalau kita ngomongin satu tuh gak cukup waktunya gitu. Kita ngomongin Pak Junaidi aja. Izin Pak. Pak Junaidi. Beliau ini orangnya hebat dan baik. Kita angkat dulu aja. Ya beliau ini karena dia bisa membangun perusahaan dengan DST sebesar ini dengan kekeluarganya sangat kental gitu rasanya kan. Terasa kan kekeluarganya DST. Soalnya ada istrinya dia jadi HRD. Kemudian izin Bu, ada juga abangnya jadi developer. Keluarga banget tuh jadi developer. Mungkin maksudnya dia pengen bikin family cluster atau juga gitu. Kalian tahu kan clusternya gitu kan? Fiturnya high availability dan ada flash migration. Artinya apa? Kalau ada masalah yang harus selesai di kantor bisa dibawa pulang sama dia. Kemudian DST bisa sebesar ini menurut gua bukan karena kita jadi solusi IT, karena kita juga jadi solusi keterangan batin buat karyawannya. Karena kita sering banget berdoa untuk kebesaran DST gitu kan. Karena kalau kantor lain kita cuma ngundang prinsipal atau distributor untuk sharing knowledge ya. DST kita sering undang Pak Pendeta untuk datang ke kantor kita. Sering banget, sering. Makanya menurut gua jangan-jangan DST bisa sebesar ini bukan karena engineer ya, karena dua Pak Pendeta. Nah, maksud gua apa sih? DST kan 4 tahun nih sebesar ini karena dua Pak Pendeta gitu. Memasuki tahun kelima supaya DST lebih besar lagi. Apakah kita coba untuk kita undang untuk bergabung bersama dengan Pak Ustadz gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.
Oke guys, makasih yang udah nonton ya. Tapi tolong nih jangan di skip dulu. Bisa kali di like, terus kemudian dikasih komen dan juga di subscribe. Makasih guys.